di PP Muhammadiyah. Berarti mungkin sini lolos semua. Jadi kriteria di PP Muhammadiyah itu ada 7 kriteria yang memang ini poinnya adalah wajib. Apa saja? 1. Wakaf milik resmi Muhammadiyah, masjid tersebut. Sudah semua atau sebagian? Belum? Belum? Belum, berarti diproses. OTW. SK takmir oleh persyarikatan. Kalau ranting berarti mungkin bisa jadi cabang atau PDM. Kalau saya masjid PDM berarti SK-nya itu yang usul PDM, yang ngasih ACC bupati, karena ini masjid pemerintah Kota Sragen. Jadi kalau mungkin ada ya, saya materinya di sini. Yang ketiga ada identitas masjid dikelola Muhammadiyah. Barusan dari PP ada logo terbaru, logo Masjid Muhammadiyah. Nanti bisa dicek. Amaliyah ibadah sesuai keputusan tarjih. Maka saya saat ini lagi menyeleksi bacaan imam yang tadinya dari NU pindah Muhammadiyah. Maka saya mohon untuk menghafalkan dari Qabilun pindah kepada Allahumma ba'id baini. Karena apa? Rata-rata imam di Al-Falah yang asli Muhammadiyah hanya Ustadz Kufan. Kedua ini dari Lombok. Ketiga full NU. Bapaknya jago tahlilan, anaknya hafal yasinan, tapi karena saya paksa pindah ke Muhammadiyah, akhirnya saya kasih NBM Muhammadiyah dan saya mohon dirubah tata caranya ibadahnya menggunakan tarjih kalau kamu masih pengen bergabung dengan Muhammadiyah. Jadi saya mau Muhammadiyahkan orang di luar Muhammadiyah. Yang ketiga juga dari NU. Dari semua imam tadi NU semua. Ya nggak betul apa, tapi nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi di sini harus pakai konsentrasi. Kelima, memiliki IMB resmi sebagai tempat ibadah. Ya. Ya. Identitas masjid dikelola Muhammadiyah. Terus amaliyah ibadah sesuai dengan keputusan tarjih. Terus memiliki IMB itu nomor 5. Nomor 4 itu amaliyah. Amaliyah ibadah sesuai keputusan tarjih. Amaliyah ibadah sesuai keputusan tarjih. Memiliki IMB resmi sebagai tempat ibadah. Nomor 6, menyelenggarakan kajian Islam dan kemuhammadiyahan. Maka materi akademi Markus Masjid ada ideologi kemuhammadiyahan. Yang ketujuh, menyelenggarakan dakwah digital. Ketujuh. Tahun kemudian kemudian 7, menyelenggarakan dakwah digital. Apa yang tadi saya sampaikan? Yang ke-8, Masjid Makmur jumlah jamaahnya di atas 30. Tadi yang 200, 150 sudah lewatin rutin ya. Jumlah jamaah di atas 30. Ke-9, ada pemberdayaan ekonomi dan penyandungan sosial. 30. Ya, 9. Pemberdayaan ekonomi ada dan penyandungan sosial. Ada pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan ekonomi. Memberdayakan ekonomi dan penyandungan sosial. Nomor 10, masjid ramah lingkungan, bersih, efisiensi, pengelolaan energi dan aman. Masjid ramah lingkungan, bersih, efisiensi, pemanfaatan energi dan aman. Ke-11, masjid ramah difabel. Jadi yang mungkin
pakai kursi roda, ya, ada fasilitasnya. Ke-12, masjid ramah anak. Ya, masjid ramah anak. Terus berapa lagi? 13. Pemberdayaan remaja masjid. Remaja masjid. Terus ke-14, integrasi pengelolaan keuangan dikelola oleh Hizmu. Keuangan masjid dikelola oleh Hizmu. Integrasi pengelolaan keuangan masjid oleh Hizmu. Memiliki imam, marbot, dan muadzin tetap. 15. Namun, ini adalah hasil keputusan Rakernas di UMP setahun yang lalu, rapat LPCR PM untuk membahas tentang kriteria Masjid Muhammad. Namun nanti mungkin ini saya share ya, saya di anak biar materinya bisa dibagikan kepada bapak-bapak semua. Sambung. Terima kasih wabarakatuh. Atas kehadirannya, mudah-mudahan Allah membalas perlindungan dengan berkah dan kebaikan yang banyak. Saya Morris dari Ranting Mojo. Namun yang saya ingin tanyakan itu, kalau misalkan saya membacakan separuh masih buku majelis terkait dengan masjid, yang sifat masjidnya itu masjid itu banyak sifatnya, gitu. Ada masjid kunjungan ya, masjid yang ditunjukkan di gereja, ada masjid yang di kampung gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya itu memakmurkan masjid sekolah? Jadi masjid yang ada di dalam sekolah, khususnya seperti masjid yang ada di Muhammadiyah 2 Islam gitu, dengan dengan spirit melayani, membahagiakan dan mencerahkan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab mau dua tidak? Dua. Monggo yang lain. Mudah-mudahan ini mewakili bapak yang tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Indonesia memiliki masjid yang ada di Jalan sebenarnya sangat strategis. Memang kami mempunyai impian sebagai masjid persembahyan umat. Ada di kota Makassar. Namun bagaimana dikembalikan penjelasan strategis masjid itu masih bergaya artinya ada saja larangan-larangan bagaimana dilarang itu di masjid. Padahal saya ini banyak sekali para pejabat itu yang ingin. Nah, pertanyaan kami, bagaimana membebaskan umat untuk istirahat, tidur, tetapi tidak menyibukkan takbir. Karena terserah tidak menyibukkan takbir, artinya kalau toh tidur di situ harganya menjadi berapa tidak ada pengeluaran biaya. Dan kami mempunyai tenaga yang sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Kak tadi sungguh luar biasa. Memang di dalam akhir biasanya itu mesti akan ada perbedaan-perbedaan, terutama hal yang mengenai pemberian hadiah kepada anak-anak supaya dia memudahkan sholat subuh, maghrib, isya itu diberi uang 10.000. Itu memang biasanya terjadi pertanyaan. Oh, sholat nah, ini mungkin perlu diberi pencerahan karena memang mosok sholat ini duit apakah itu tidak menyebabkan nanti jadi kasarannya motor kita mendapatkan karena niat itu. Nah, kemudian tentang tadi itu narasi saya luar biasa, nggak bisa Pak. Jadi ini jadi tadi bahwa bagaimana kita mensikapi dengan hal yang saya katakan. Lalu langsung dijawab apa saya lagi Ya dulu aja, nanti lupa nanti pertanyaannya. Baik. Yang pertama, bagaimana mengelola masjid di sekolah? Saya ada namanya Masjid Birrul Walidain SD Muhammadiyah Sragen. Bagaimana cara mendirikan masjid sekolah? Maka sebelum anak-anak masuk sekolah, ngaji bersama di masjid. Akhirnya masjidnya hidup. Yang kedua, sekolah memberikan pengumuman waktu zuhur anak-anak sholat di masjid. Ketiga, undang bapak ibunya bahwa anak-anak kalau kasih uang jajan berapa? 5.000, 10.000. Bagaimana kalau anak-anak itu latihan sedekah 1.000 rupiah per hari? Oke. Akhirnya birul tersebut setiap bulan sedekahnya 50 juta. Di sini ada siswanya berapa di sini? Mungkin ya. Berapa? Nah, 1.200. Tapi ini harus dikomunikasikan dengan orang tua untuk latihan sedekah. Ada 3 poin aja: balik ke Quran, balik ke masjid, balik ke sedekah. Melatih anak. Balik ke Qurannya apa? Sebelum mulai ngaji dulu. Tadi saya ke masjidnya besar juga. Yang kedua, balik ke masjid berarti pas anak itu masuk sekolah, masjid dihidupkan. Yang ketiga, kalau perlu absensinya di masjid. Nanti yang sering rajin ke masjid ya mungkin dapat poin. Yang ketiga adalah menghidupkan anak terbiasa sedekah. Itulah masjid sekolah. Di UMS sudah dilakukan mata pelajaran PAI itu subuhnya di masjid dijadwal karena siswanya 43.000, jadi nggak mungkin bisa menampung, nanti digeser-geser jadwalnya. Rata-rata udah salah yang subuh itu 3.000-an orang. Nah ini tergantung otoritas kepala sekolah sama mungkin kamu adalah rektor. Ngaten ya kalau sekolah. Yang kedua apa Pak? Oh, motivasi tentang hadiah. Saya sama dulu ditentang. Saya pertama kali gerakan sholat subuh bersama bupati, bersama tokoh masyarakat, dikasih hadiah umroh. Siapkan 2 umroh. Masya Allah, yang ke masjid hampir 2.000 jamaah karena ada hadiah umroh. Oh, ternyata tipikal masjid di Indonesia jamaahnya harus sering-sering dikasih hadiah. Karena hadis Rasulullah, barang siapa 2 rakaat sholat sunnah fajar maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ternyata
hadiah dari Allah tidak ada yang tertarik. Karena itu hadiahnya goib. Maka saya mencoba hadiahnya dalam bentuk wujud nyata. Ternyata hadiah nyata lebih tertarik daripada hadiah lebih baik daripada dunia seisinya. Maka suku Al-Falah saya kasih hadiah umroh. Dulu pernah motor, pernah juga mesin cuci, pernah juga setrika, kipas angin, sayur, makan. Ternyata jamaah senang hadiah-hadiah kecil-kecil daripada dunia seisinya. Ini kan sama-sama hadiah. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Akhirnya saya dikritik, itu takmirnya nggak benar, membuat orang niatnya salah. Akhirnya saya jawab, takmir tidak mengurusi niat jamaah. Kalau kita mendengarkan kaji, mungkin kita nggak akan melakukan program dan kegiatan. Akhirnya apa? Ya kita nggak bergerak, karena stagnan, masjid monoton. Joko Karya apa kan? Siapa yang subuh dari Sabtu, satu anak dapat, siapa jamaah dimanapun dapat voucher 10.000 voucher. Dan vouchernya ditukarkan untuk belanja makanan di sekitar Masjid Joko Karya. Apa yang terjadi? Anak-anak sore ngambil voucher dan voucher ditaruh di bawah bantal. Bapak, ibu, nanti tolong aku dibangunkan sebelum subuh agar nanti aku bisa suluk ke Masjid Joko Karya. Akhirnya bapak ibunya nggak tega, bapak ibunya nganterkan ke masjid. Dan yang datang berapa? 2.500 jamaah yang ditembak anaknya. Gitu ya. Terus yang ketiga tadi bagaimana memberikan pelayanan tapi bukan taklim ini. Maksudnya gimana? Ya, ada pelayanan itu dan tapi tidak merepotkan taklim. Oh, kalau sudah tulus ngurus masjid, yang tulus-tulusnya ngurus masjid. Saya pensiun dari Direktur Utama Geprek Group 2019 dan saya memilih jalur marbot masjid. Totalitas. Saya berangkat itu setengah 4, kadang pulang saya jam 9 malam. Karena saya meyakini istri saya sejak dulu pengen suaminya adalah PNS. Dan sekarang terwujud pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. PNS yang kedua penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri saya itu kan rumahnya di Tulungagung, teman kuliah. Saya lamar tahun 95 waktu saya mau wisuda. Saya tembak, saya lamar nggak mau karena pengennya adalah suaminya PNS. Tentara, polisi, pegawai bank, pegawai negeri. Ternyata sampai 3 tahun nggak ada kunjung datang suami yang melamarnya. Akhirnya setelah saya lamar 95 nggak ada yang kunjung datang. Umur bergeser terus. Saya lamar umur saya waktu itu 24 dan saya diterima di lamaran yang kedua 27 tahun. Maka saya agak telat. Maka sekarang pantun saya adalah dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu kotola aku, sekarang jadi rebutan. Mantap. Menghibur diri. Gak bahaya. Biar semua malah hidup itu bahagia lagi ya. Nah orang kan kebanyakan jadi takmir masjid dianggap sebelah mata. Padahal Rasulullah juga marbot masjid, tidur di masjid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ngurus masjid, yaitu mendirikan bangunan Ka'bah. Tapi mayoritas ya itu dianggapnya adalah nggak punya masa depan. Padahal ngurus masjid adalah visinya adalah akhirat. Maka saya yakin akhirnya saya totalitas dari perjalanan insya Allah akhirnya bisa menginspirasi masjid-masjid di Indonesia khususnya di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah dicukupi sama Allah, bahkan bisa memberangkatkan umroh 11 jamaah. Artinya apa? Ternyata ya dicukupi. Cuma ini memang butuh kerja keras dan dapat musuh istri dan anak biasanya begitu ya. Berat ya, memang dakwah itu berat. Kalau dakwah ringan itu salah jalan. Iya berat, Rasulullah hampir dibunuh. Para nabi itu berat dakwah itu ya. Dan maka saya mencoba ya maksimal untuk ya hidup saya ini saya wakafkan untuk mengurus masjid. Kenapa?
Rasulullah umur 40 tahun sudah nggak berbisnis lagi dan berkhidmat untuk urus dakwah. Ya maka saya mencoba mengikuti. Saya waktu itu pensiun dari bisnis itu ngurusin perusahaan umur 45 tahun dan totalitas urus masjid. Gitu saya yakinin, yang sering saya yakin adalah hadis Rasulullah. Kelak di padang mahsyar itu antara matahari sama kepala jaraknya 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Berarti pendek sekali dan semua orang pemanasan. Tapi ada 7 golongan yang mendapatkan nauman dari Allah. Salah satu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu orang yang hatinya terpaut di masjid, maka kelak di akhirat akan mendapatkan nauman dari Allah. Amin. Semoga semua yang di sini kelak mendapatkan nauman dari Allah. Amin. Itulah visi saya sampai besok kelak di padang mahsyar. Ya. Inilah gambaran kenapa saya semangat saat ini ya untuk menginspirasi agar masjid-masjid yang tertidur ini bisa bangkit, bisa memberikan layanan pada umat. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Jamal di PP Muhammadiyah, apapun masalahnya Masjid Solusi itu betul-betul hadir di Ampala. Sekarang itu ada loh di Ampala, Mbah Mel itu sudah 4 tahun nggak pulang, tidur di Ampala. Kenapa? Ternyata waktu berkeluarga cekcok terus sama keluarganya sampai keluarganya memusuhi. Akhirnya nggak punya tempat tinggal lagi dan sekarang tinggal Ampala. Waktu sakit siapa? Yang nyuapin marbot masjid, Pak. Masuk di IGD marbot masjid. Nah itulah gambaran masjid mengurus umat. Ada lagi sudah umur 17 tahun, perang sama istrinya, cerai. Akhirnya pergi bawa koper dan tinggalnya di mana? Di masjid. Di masjid apa yang dilakukan? Ngompol karena sudah dol. Dan karpetnya apa? Pesing. Apa kata wali masjid? Marah. Kita mencoba untuk menahan diri. Kita bersihkan, kita cuci, kita jemur lagi. Dan akhirnya bapak tersebut kita kasih tempat yang tidak ada karpetnya. Bapak karena kencingnya sudah tidak bisa ditahan, mohon bapak untuk di lantai, di teras. Akhirnya viral, banyak dana donatur yang membantu. Maka masjid itu kalau ada orang bermasalah, divideokan, diviralkan, nanti duit akan datang. Jadi jangan malah diusir. Setiap pagi, Assalamualaikum Pak Gus, Waalaikumsalam, apa? Bawa botol kosong. Izin Pak Gus ngambil teh jahe. Oke. Awal-awal saya juga, ini orang gak pernah sholat, gak pernah jamaah, tapi setiap pagi kok ngambil minum. Saya terus teringat bagaimana Rasulullah menyuapi seorang Yahudi dengan rambut. Tugas kita adalah melayani jamaah, jangan menyakitin jamaah. Akhirnya apa? Ada yang sedekah gula 2 kintal, 4 kintal. Jadi ketika tulus melayani orang lain, Allah akan membantu masjid kita. Jadi jangan khawatir kita itu kekurangan dana. Masjid milik Allah. Kalau diurus dengan serius, pasti Allah akan mengurusnya. Cuma kita kadang sendiri yang membatasi pemikiran kita. Maka ngurus masjid jangan pakai logika akal, ngurus masjid pakai logika iman. Kader? Masih lagi? Oh, break dulu. Silakan. Oke. Tunjukkan lagi contoh mana kami mau ke masjid. Saya barusan melaunching Kampung Quran Margo Asli. Apa yang dilakukan? Tadinya nggak ada TPA-nya. Gimana? Yang belakang mohon. Gimana masjid itu TPA-nya hadir? Rekrut guru TPA sekali hadir 50.000 dan akhirnya banyak para guru ngaji mau. Kalau di Jakarta sekali hadir 70.000 dan akhirnya apa? Sekarang TPA membludak satu kampung pengen belajar ngaji lagi. Nah makanya terus apa yang menyebabkan anak-anak mau ngaji? Ada gurunya. Yang kedua setiap habis ngaji kasih snack, seminggu sekali makan bakso. Gitu. Terkait dengan legalitas, saya pikir ini kebijakan dari PCM atau PDM untuk membantu mempercepat tentang wakaf. Saya pikir yang penting diproses, kapan jadinya yang penting adalah dimulai saja. Oh ya, kalau bisa ini di Surabaya ada satu masjid sebagai hub, sebagai titik utama, mungkin nanti akan mendirect masjid-masjid yang lain. Ya, musala-musala yang lain yang belum tumbuh. Contoh, Masjid Al-Falah itu menjadi pusat hubnya masjid se-Kabupaten Sragen. Contoh, kalau Ramadan
MR Sragen itu 2 juta. Nanti kalau di Ramadan saya rekrut imam satu bulan full itu saya kasih 4 juta, berarti 2 kali UMR. Kalau MR Sragen ya, berarti rekrutmen imam masjid untuk masjid-masjid Muhammadiyah di Surabaya dibutuhkan berapa masjid? Masya Allah, tinggal kali karena gaji 7 juta itu ada yang datang. Kadang kan nggak begitu memperhatikan imam-imam itu, hafalannya itu berat tapi nggak diperhatikan, kadang ngasih seadanya. Masjid Mutiara Ripin itu rekrutmen imam masjid gaji 10 juta, mobil Innova Ribbon dan rumah terbaru. Yang daftar 1000 imam masjid akhir. Jadi kalau fokus imam itu biar apa ya diperhatikan ekonominya. Jadikan hak. Nanti tunjuk aja masjid PTM mana yang mau dijadikan contoh utamanya. Nanti tinggal kita bantu, kita dampingi. Terus oh ya, agar anak muda mau ke masjid, Al-Falah bikin surat edaran atau buka rekrutmen relawan Masjid Raya Al-Falah. Silakan mendaftar, nanti dibimbing menjadi anak-anak yang cinta masjid dengan fasilitas full wifi, full makan dan kopi serta nasi, full rekreasi, full kalau sudah ke masjid, kalau ke masjid digaji, kalau sudah akan balik dicarikan istri dan suami. Terus dikasih rumah. Ya kan sudah nikah, takmir menyiapkan tempat tinggal. Habis ijab kabul saya menyiapkan voucher bulan madu. Terus bagaimana mengkoordinasikan jamaah S1, S2, S3, S4? S1 sepuh, S2 sampun sepuh, S3 sampun sepuh sangat, S4 sampun sepuh sangat sa S2. Itu ya harus dihargai, dihormati. Kalau Masjid Al-Falah, bapak-bapak yang sudah sepuh itu dicarikan tempat shop. Kalau makan kita layanin, kalau ada minum kita kasih. Datang di masjid, selamat pagi bapak, monggo bapak sama di shopnya sudah disiapkan. Di Al-Falah itu barisan shop pertama itu sudah punya kapling sendiri. Mulai sebelah kiri itu Pak Jarmadi, tengah ada Pak Samadi, paling kanan itu Pak. Setiap baris itu sudah punya kaplingan sendiri. Katanya kelak besok menjadi saksi ketika kapling masuk surga. Jadi bapak-bapak itu yang penting diajak ngobrol, diwongke, dihormati, dilayani. Ya maka semua anak muda. Terus sudah. Baik, mungkin itu ya, sampun dari saya. Mungkin mau dilanjutkan sama Mas Haji. Kami persilakan. Matur suwun Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan kita semangat untuk memakmurkan masjid. Pakai kopiah dari Mamuju. Sambil makan mie di Tanah Abang. Masjid Muhammad